Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 23308130002. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas topik 11, yaitu politik bisnis dan isu lingkungan. Topik ini sangat relevan dengan era modern, di mana dunia bisnis tidak bisa lagi dipisahkan dari tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap lingkungan dan dinamika kebijakan pemerintah. Nah, di agenda pembelajaran kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan memahami pengertian dan konsep dasar politik bisnis. Kedua, kita akan melihat bagaimana politik bisnis berperan dalam isu lingkungan. Ketiga, kita akan membahas indikator ketercapaian dalam mengaplikasikan politik bisnis. Dan yang keempat, kita akan mengidentifikasi hambatan yang sering muncul beserta solusi strateginya. Jadi, apa itu politik bisnis? Secara sederhana, politik bisnis adalah cara perusahaan merespon dan beradaptasi terhadap kebijakan pemerintah, tekanan sosial, dan perubahan lingkungan dengan tujuan tetap tumbuh secara berkelanjutan. Ada 3 aspek yang perlu dipahami. Pertama, kebijakan pemerintah, regulasi, pajak, dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis. 2. Strategi bisnis, yaitu bagaimana perusahaan merespon perubahan tersebut. Dan yang ketiga, kepentingan stakeholder, seimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial. Ruang lingkup politik bisnis mencakup 4 hal utama. Ada lobbying dan advokasi, di mana perusahaan berusaha mempengaruhi kebijakan publik secara legal. Kemudian ada Corporate Political Activity atau CPA, yang mencakup kontribusi terhadap asosiasi, industri, dan hubungan publik. Lalu, ada kepatuhan terhadap regulasi, baik hukum bisnis, lingkungan, maupun ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko politik. Bagaimana perusahaan mengantisipasi perubahan kebijakan yang bisa berdampak pada bisnis mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu peran politik bisnis dalam isu lingkungan. Isu lingkungan bukan sekadar isu sosial. Ini sudah menjadi bagian dari resiko bisnis yang nyata. 4 isu utama yang dihadapi perusahaan saat ini. Di antaranya perubahan iklim dan emisi karbon. Terus deforestasi dan kerusakan ekosistem. Pencemaran air, tanah, dan udara. Serta pengelolaan limbah industri. Pertanyaannya, apa sih peran politik bisnis dalam menghadapi semua ini? Ada 4 peran utama politik bisnis dalam isu lingkungan. Pertama, kepatuhan regulasi. Perusahaan wajib memenuhi standar AMDAL dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kedua, CSR bidang lingkungan. Mulai dari penghijauan, pengelolaan limbah, hingga penggunaan energi terbarukan. 3, yaitu Green Business Strategy. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam inti strategi bisnis. Dan yang keempat, political lobbying untuk lingkungan. Perusahaan bisa berperan aktif mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang lebih kuat. Bahkan di forum internasional seperti COP. Bagaimana sih kita tahu bahwa politik bisnis sudah berhasil diaplikasikan? Ada 6 indikator yang bisa kita ukur. Pertama, apakah perusahaan memahami regulasi lingkungan yang berlaku? Kedua, apakah kebijakan sudah benar-benar diimplementasikan? 3. Apakah dampak lingkungan dari setiap keputusan bisnis sudah diukur? Keempat,
Apakah ada laporan keberlanjutan yang transparan dan terverifikasi? Kelima, apakah ada inovasi yang dikembangkan? Dan yang keenam, apakah semua stakeholder dilibatkan dalam pengambilan keputusan lingkungan? Dan ya, tentu saja dalam praktiknya ada banyak hambatan dari sisi regulasi peraturan yang sering berubah dan penegakan hukum yang masih lemah. Dari sisi ekonomi, investasi teknologi hijau itu mahal dan ada tekanan yang besar untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Dari sisi sumber daya, masih banyak perusahaan yang kekurangan SDM kompeten di bidang lingkungan. Dan dari sisi sosial, kesadaran lingkungan di kalangan pelaku usaha masih rendah. Sementara tekanan dari konsumen pun belum cukup kuat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, ada enam. Ada 6 solusi strategi yang bisa diterapkan. Penguatan dan harmonisasi regulasi lingkungan, pemberian insentif fiskal hijau seperti tax holiday dan kemudahan kredit, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, kemitraan multi-pihak antara pemerintah, swasta, LSM, dan akademisi, investasi pada riset dan inovasi teknologi hijau, dan terakhir, edukasi serta sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha dan masyarakat. Mari kita lihat contoh nyata di Indonesia. Pertamina menjalankan program Green Pertamina dengan target net zero emisi di 2060 dan investasi besar di energi panas bumi. Unilever Indonesia dengan Sustainable Living Plan-nya berhasil mengurangi plastik sekali pakai dan mendukung petani kecil dalam pertanian ramah lingkungan. Dan Toyota Astra Motor merespon regulasi Euro 4 dengan investasi kendaraan listrik, pabrik net zero emission, dan program zero landfill. Tiga perusahaan ini membuktikan bahwa politik bisnis yang baik dan kepedulian lingkungan bisa berjalan beriringan. Sebagai penutup, ada 4 poin kunci yang perlu kita ingat. Politik bisnis adalah strategi adaptasi perusahaan terhadap regulasi dan dinamika sosial demi keberlanjutan. Isu lingkungan bukan hambatan, melainkan peluang inovasi. Keberhasilan aplikasinya diukur dari kepatuhan, CSR, dan dampak nyata terhadap lingkungan. Dan hambatan yang ada bisa diatasi melalui kolaborasi, insentif, dan inovasi. Seperti yang dikatakan, bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu bersama alam. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu tumbuh bersama alam, bukan mengatasnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.